Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Senin 1 Februari 2021 dengan episode Bulan Penuh Cinta. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Employment Cost Index yang naik dari sebelumnya 0,5% menjadi 0,7%. Kemudian ada dari US Personal Income yang naik dari sebelumnya minus 1,3% menjadi 0,6%. Kemudian ada dari US Personal Spending yang naik dari sebelumnya minus 0,7% menjadi minus 0,2%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS yang mengungkapkan pencapaian kinerja perseroan sepanjang 2020 yang berhasil berbalik membukukan laba bersih dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Ace Hardware Indonesia Tbk atau ACES yang berencana melanjutkan ekspansi dengan membuka 9-10 gerai baru pada 2021 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Metro Data Electronics Tbk atau MTDL yang incar peluang saat perbankan berkuat digital banking dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 117 poin atau sebesar 1,96% menjadi 5.862. Sektor keuangan, industri konsumsi aneka industri infrastruktur, industri dasar, properti bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan perdagangan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 921 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah risalah, sebuah cerita. Bosku, tiba-tiba pada minggu lalu ada sebuah makalah yang cukup menarik yang terbit yang dimana penulis mengatasnamakan bahwa penulis merupakan mantan pejabat senior pemerintah dengan memiliki keahlian dan pengalaman serta hubungan yang mendalam tentang Cina. Tujuan makalah tersebut ditulis adalah untuk membuat strategi baru untuk pemerintahan Joe Biden dalam menghadapi Cina dengan presidensi sebagai fokus utamanya. Sejauh ini gambaran tentang sikap Amerika terhadap Cina tentu mengundang perhatian, karena tentu saja hal tersebut sudah memberikan sebuah petunjuk sikap apa yang akan diambil oleh Amerika terhadap Cina. Namun, fokus dari Amerika terhadap Cina bukanlah mengenai Cina secara keseluruhan, namun lebih kepada pemimpin Cina, yaitu presidensi yang naik pada 2013 silam. Presidensi berhasil membuat Cina menjadi lebih tegas secara eksternal, namun lebih represif secara internal yang dimana Xi terus meningkatkan pembatasan pada bisnis swasta dan mendorong penguatan peran serta BUMN Cina. Penulis makalah tersebut mengatakan bahwa Amerika harus memiliki strategi baru untuk menghadapi Cina yang dimana di dalamnya tercakup 10 hal penting yang diuraikan secara detail dalam makalah tersebut. Mulai dari lemahnya berbagai kementerian di Amerika hingga harus berkoordinasi dengan sekutu Amerika agar dapat bersatu dalam menghadapi Cina. Setiap tindakan harus berdasarkan 4 pilar penting kekuatan Amerika. Yang pertama kekuatan militer, yang kedua peran dolar sebagai mata uang cadangan global dan ujung tombak sistem keuangan internasional, yang ketiga menjadi pemimpin teknologi, dan yang keempat nilai-nilai kebebasan individu, keadilan dan supremasi hukum. Kami melihat memang ketika presidensi memimpin, kekuatannya mampu memberikan pengaruh terhadap perkembangan Cina dan sikap Cina. Dengan visi jangka panjang, hal ini memberikan cerminan bahwa Xi akan menunjukkan bahwa Belt and Road Initiative bukanlah proyek di atas kertas, namun juga dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Sejauh mana visi Amerika dapat mengalahkan Cina, sejauh itu pula Cina akan selalu menjadi nomor 2. Namun, apabila Amerika tidak mampu memiliki visi sebesar Cina, bukan tidak mungkin posisi nomor 1 akan direbut oleh Cina dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari bulan cinta. Pekan terakhir bulan Januari cukup menurunkan optimisme pelaku pasar dalam negeri di mana IHSG mencatatkan penurunan sebanyak 6 hari berturut-turut tanpa jeda. Sentimen terhadap perpanjangan PPKM menurunkan kepercayaan diri pelaku pasar terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2021 ini. Selain itu, keputusan Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan menurunkan ekspektasi investor di mana ruang dari suku bunga acuan dinilai masih memiliki celah. Masih rendahnya inflasi dan proyeksi defisit transaksi neraca berjalan 2021 dinilai akan mendorong Bank Indonesia untuk lebih cenderung menjalankan kebijakan moneter yang akomodatif serta bauran kebijakan makroprudensial.
Kami melihat suku bunga rendah saat ini masih dibutuhkan guna mendorong sektor real untuk dapat ekspansi sehingga pemulihan ekonomi dalam negeri dapat lebih cepat terrealisasi. Mengawali pekan pertama Februari kali ini, investor akan terfokus pada rilis data manufacturing PMI yang diproyeksikan lebih rendah dari bulan Desember. Tidak hanya itu saja loh bosku, di bulan yang penuh cinta ini banyak data penting yang harus kita amati. Tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari berbagai belahan dunia lainnya yang akan menjadi trigger pergerakan pasar ke depannya. Yuk kita mulai dari Indonesia. Seperti biasa tadi kita sudah menyampaikan, data manufacturing PMI tidak luput perhatian. Yang menjadi fokus utamanya adalah inflasi, dan inflasi inti yang kami melihat secara proyeksi justru ada potensi penurunan pada bulan Januari lalu. Hal ini memberikan sebuah gambaran bahwa COVID-19 masih memberikan kekhawatiran bagi pelaku pasar dan investor dalam melakukan konsumsi, sehingga masyarakat pada umumnya lebih memilih menunda konsumsi tersebut yang tentunya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi ke depannya. Di bulan yang penuh cinta ini yang akan menjadi fokus perhatian setelah inflasi adalah data cadangan devisa yang akan diikuti oleh data pertumbuhan ekonomi kuartal keempat yang kami perkirakan akan berada di area negatif, diikuti dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang berada di kisaran minus 1,85% hingga minus 2,10%. Tentu harapannya adalah bahwa di tahun 2021 perekonomian dapat mengalami rebound setidaknya berada di kisaran 4% hingga 4,5%. Meskipun target pemerintah berada di kisaran kurang dari 4,5%. Bagi kami memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi di tengah masa pandemi merupakan salah satu hal yang seharusnya menjadi perhatian agar dapat mendorong tingkat konsumsi saat ini. Inflasi yang rendah membuat kami semakin yakin bahwa Bank Indonesia memiliki ruang yang lebih besar untuk menurunkan tingkat suku bunga sebesar 25 hingga 50 BPS di sepanjang tahun ini. Setelah jalan-jalan dari Indonesia, dari Amerika tidak kalah penting yang harus kita perhatikan adalah PMI manufacturing, komposit, dan service. Ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana perekonomian Amerika mengalami kemajuan. Factory orders dan durable goods orders juga merupakan salah satu yang dinantikan karena memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika ditambah dengan unemployment rate. Setelah melihat patung Liberty, kali ini kita mampir ke Eropa yang dimana ada data yang sama, yaitu PMI manufacturing, service, dan komposit. Namun yang akan menjadi pusat perhatian adalah unemployment rate, serta data pertumbuhan ekonomi kuartal keempat serta secara tahunan. Karena COVID-19 dan Brexit memberikan tekanan terhadap perekonomian zona Eropa, kami melihat ada kemungkinan negatif yang cukup dalam terkait dengan perekonomian Eropa. Tidak hanya data pertumbuhan ekonomi, tapi data inflasi juga menjadi perhatian. Secara month-on-month mengalami penurunan, namun secara year-on-year ada potensi kenaikan. Penjualan retail di Eropa juga akan memberikan pengaruh terhadap pasar ke depannya. Sama seperti beberapa negara sebelumnya, Caixin Cina, PMI Manufacturing, Komposit, dan Service akan mencuri perhatian ditambah dengan adanya data cadangan devisa. Setelah dari Cina, kita mampir ke Jepang yang dimana ternyata di negeri para samurai terdapat banyak data yang kita nantikan. Data mengenai PMI juga mencuri perhatian, namun vehicle sales juga dapat diperhatikan. Namun yang terpenting adalah adanya informasi mengenai current account deficit yang memberikan kita gambaran sejauh mana perekonomian Jepang dapat bertahan. Yap, kurang lebih kira-kira itu yang akan kita nantikan, namun sebelum tur berakhir, ada pertemuan Bank Sentral India yang akan dihelat pada tanggal 5 mendatang. Sejauh ini kami yakin tidak akan mengubah tingkat suku bunga yang ada saat ini, namun akan memberikan sebuah harapan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dan ditradingkan pada level 5.860 hingga 6.072. IHSG saat ini berada di garis penentuan antara kenaikan atau penurunan. Apapun itu maka akan menjadi arah selanjutnya bagi IHSG. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Elsa, kemudian yang kedua ada dari Metsi, dan yang ketiga ada dari BJTM. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang mencatatkan penurunan laba sampai 45,8% sepanjang tahun lalu. Sepanjang tahun 2020, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk membukukan total laba bersih konsolidasian sebesar 18,65 triliun rupiah pada 2020. Namun, perolehan laba yang dibukukan mengalami penurunan 45,8 year on year dibandingkan dengan periode sama tahun 2019, sejumlah 34,37 triliun rupiah. Penurunan ini seiring dengan pendapatan bunga pada 2020 mencapai 116,93 triliun rupiah,
turun 3,96% year on year dari 121,76 triliun rupiah pada 2019. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 5.300 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 5.850 dan tingkat probabilitas sebesar 85%. Kemudian yang kedua ada dari MTDL atau PT Metro Data Electronics Tbk yang incar peluang saat perbankan perkuat digital banking. Di saat industri perbankan akan memperkuat bisnis digital banking, tentunya ini memberikan peluang bagi perusahaan yang bergerak sektor information technology atau IT untuk menyediakan aplikasi penghubung atau application programming interface antara core banking system atau sistem utama perbankan dengan digital banking system. Digital banking system tersebut dimampukan untuk memproses berbagai layanan online seperti transfer online, pembayaran berbagai iuran, termasuk terhubung dengan aplikasi para perusahaan e-commerce untuk memfasilitasi pembelian barang oleh pelanggan di platform e-commerce tersebut, serta berbagai transaksi online lainnya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1370 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.